Hebat, apa kabar? Selamat bertemu dalam pelajaran IPA Terpadu. Hari ini kita akan belajar tentang ekologi dan keanekaragaman hayati. Bersama saya, Budi Mariastuti. Mari belajar bersama. Ekologi dan keanekaragaman hayati. Tujuan pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan komponen penyusun suatu ekosistem, mengilustrasikan interaksi komponen penyusun ekosistem di lingkungan sekitar dalam bentuk diagram, menganalisis perbedaan keanekaragaman hayati di Indonesia dengan di belahan dunia lainnya, menguraikan pengaruh manusia terhadap ekosistem, dan menuliskan data pentingnya konservasi lingkungan dalam bentuk sebuah laporan. Pelajaran pertama dalam bab ini adalah pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme. Lingkungan adalah semua faktor yang berpengaruh terhadap organisme. Lingkungan menjadi sumber energi, sumber materi, dan tempat untuk melangsungkan kehidupan serta aktivitas sehari-hari. Lingkungan terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik akan mengakibatkan ekosistem menjadi tumbuh, berkembang, dan mengalami perubahan. Komponen biotik terdiri dari tanah, suhu, air, udara, cahaya matahari, iklim. Dan komponen biotik terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Nah, di dalam lingkungan terhadap suatu organisme juga ada tingkat organisasi kehidupan. Satuan makhluk hidup berdasarkan tingkatan organisasinya di dalam konsep ekologi dari yang paling sederhana ke yang paling kompleks adalah individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Individu artinya tidak dapat dibagi lagi. Makhluk hidup yang berdiri sendiri. Individu juga dapat disebut satuan makhluk hidup tunggal. Populasi berarti kelompok makhluk hidup sejenis yang menempati daerah tertentu pada waktu tertentu. Komunitas, populasi dari berbagai makhluk hidup di suatu wilayah saling berinteraksi membentuk suatu komunitas. Nah, yang keempat, ekosistem. Satuan-satuan makhluk hidup dalam komunitas bersama dengan makhluk hidup di lingkungannya saling berinteraksi membentuk suatu ekosistem. Bioma dan biosfer. Ekosistem yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis disebut bioma. Nah, masing-masing bioma memiliki sifat yang khas yang dipengaruhi oleh kondisi komponen-komponen abiotiknya. Di bumi terdapat 6 bioma utama, yaitu bioma gurun, bioma padang rumput, bioma hutan hujan tropis, bioma hutan gugur, bioma taiga, bioma tundra, dan bioma sabana. Biosfer adalah keseluruhan ekosistem atau bioma yang membentuk rangkaian-rangkaian kehidupan di muka bumi. Biosfer menjadi tempat sistem ekologis global yang menyatukan semua makhluk hidup. Nah, materi atau pelajaran yang kedua, interaksi antara komponen penyusun suatu ekosistem. Interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Manusia, hewan, dan tumbuhan sebagai komponen biotik ekosistem
dapat mempengaruhi komponen abiotik atau kondisi fisik lingkungan. Tumbuhan juga mampu mempengaruhi lingkungan abiotik. Banyaknya tumbuhan di lereng bukit menyebabkan udara di sekitarnya terasa segar. Hal itu disebabkan tumbuhan menghasilkan oksigen. Interaksi antara komponen biotik dengan abiotik melalui siklus atau daur biogeokimia. Daur biogeokimia adalah daur yang melibatkan unsur-unsur senyawa kimia dan mengalami perpindahan melalui serangkaian organisme. Berikut beberapa daur biogeokimia yang terdapat di alam. A. Daur oksigen. B. Daur karbon. C. Daur sulfur. D. Daur fosfor. E. Daur nitrogen. Dan F. Daur air. Nah, yang kedua, interaksi antara komponen biotik. Di dalam interaksi antar komponen biotik, terdapat aliran energi melalui rantai makanan. Aliran energi merupakan perpindahan energi dari tingkat yang tinggi ke tingkat yang rendah, yaitu dari sinar matahari lalu produsen ke konsumen tingkat 1, ke konsumen tingkat 2, dan selanjutnya sampai ke pengurai. Di dalam interaksi antar komponen biotik terdapat 1. Rantai makanan. Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan dengan urutan dan arah tertentu. 2. Jaring-jaring makanan. Pada proses makan dan dimakan, hewan tidak hanya memakan satu jenis makanan dan hewan tidak hanya dimakan oleh satu jenis hewan lainnya. Tumbuhan sebagai produsen tidak hanya dimakan oleh satu jenis hewan saja. Misalnya jagung, selain dapat dimakan oleh ayam, juga dimakan oleh burung. Berdasarkan fakta di atas bahwa rantai makanan dapat berhubungan satu sama lain dan membentuk hubungan kompleks dan disebut jaring-jaring makanan. C. Piramida ekologi. Piramida ekologi merupakan gambaran perbandingan antara tingkat trofik satu dengan yang lain secara kuantitatif pada suatu ekosistem. Dalam piramida ekologi, komposisi biomasa dan energi ini semakin ke atas semakin kecil karena selama proses perpindahan energi terjadi penyusutan jumlah energi pada setiap tingkat trofik. Piramida ekologi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu piramida jumlah menggambarkan jumlah organisme yang menempati setiap tingkat tropik. 2. Piramida biomasa menggambarkan jumlah berat total organisme yang menempati setiap tingkat tropik. 3. Piramida energi menggambarkan jumlah energi yang terkandung dalam setiap tingkat tropik. Nah, di dalam materi kita ini juga terdapat jenis interaksi lain. Ada banyak tipe interaksi dalam komunitas. Tiap interaksi menunjukkan suatu cara bagaimana satu organisme mempengaruhi organisme yang lainnya. Komunitas tidak akan terbentuk tanpa interaksi yang berbeda-beda ini. Yang pertama, simbiosis. Simbiosis adalah suatu cara hidup bersama antara dua makhluk hidup yang berbeda-beda dan mempunyai hubungan yang erat sekali. Simbiosis dibedakan menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan atau interaksi yang erat antara dua jenis makhluk hidup berbeda yang saling menguntungkan. Misalnya, interaksi antara manusia dengan bakteri usus. Manusia memperoleh vitamin B12 dari bakteri, dan bakteri dapat tempat hidup di usus manusia. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda.
individu yang satu mendapat keuntungan dan individu lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contohnya, interaksi tanaman anggrek dengan pohon inangnya. Anggrek biasanya menempel pada bagian atas batang pohon agar dapat cahaya matahari yang cukup untuk melakukan fotosintesis. Kemudian simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda. Individu yang satu mendapat keuntungan dan individu yang lain dirugikan pada suatu komunitas. Contoh, kutu pada hewan. Kutu adalah parasit. Kutu menghisap darah hewan sebagai makanannya. Nah, selain simbiosis, ada kompetisi atau persaingan. Interaksi ini terjadi karena organisme selalu memerlukan makanan dan ruang untuk melangsungkan hidupnya. Jika organisme mempunyai habitat yang sama dengan organisme lain, maka akan terjadi kompetisi. Contoh, populasi rumput dan padi yang bersaing mendapatkan cahaya matahari, air, dan mineral pada lahan yang sama. Kemudian, yang berikut, predasi. Pada predasi terjadi interaksi mangsa dan pemangsa antara satu spesies dengan spesies lainnya. Spesies pemangsa disebut predator. Predator pada umumnya berukuran lebih besar daripada spesies yang dimangsanya. Hubungan predator dengan hewan yang dimangsanya merupakan hubungan yang sangat kuat, karena tanpa mangsa, predator tidak dapat hidup. Namun, apabila tidak ada predator, mangsa akan berkembang sangat cepat dan berakibat pada meledaknya populasi. Misalnya, harimau memangsa rusa. Yang berikut, netralisme. Netralisme adalah hubungan yang tidak saling mempengaruhi, namun sesungguhnya hubungan yang benar-benar netral tidak ada. Sebab setiap organisme memerlukan komponen abiotik, udara, ruangan, air, dan cahaya yang sama, sehingga timbul persaingan. Selain itu, setiap organisme juga mengeluarkan zat sisa yang dapat mengganggu organisme lain. Interaksi yang bersifat netral dapat terlihat pada kupu-kupu dengan belalang. Nah, yang terakhir, antibiosis. Antibiosis adalah interaksi antar organisme di mana salah satu organisme menghasilkan zat antibiotik atau racun berbahaya bagi organisme lainnya. Misalnya, interaksi antara jamur penicillium dengan spesies organisme yang lain. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah bisa dimengerti? Jika sudah, dijawab pertanyaan-pertanyaan di akhir video ini. Terima kasih, selamat belajar.